Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik dan tetap sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di Bisa, Bincang Bersama Semadara, podcast sosial dari OSIS Madara dengan berbagai cerita dalam kehidupan anak sekolah, khusus buat kamu yang ada di sana. Episode kali ini bersama aku Jyoti, yang akan nemenin kamu semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, dalam episode kali ini kita bersama seseorang yang sangat inspiratif. Nah, kalau dulu kita mengundang seorang murid, sekarang kita akan mengundang seorang guru inspiratif yang juga memiliki cerita-cerita seru dengan berbagai prestasi. Yuk, langsung aja kita sambut. Ini dia Pak Cahyanto Setiatmoko. Halo Pak Moko, apa Halo kabar? Jody, kabar baik. Jody gimana kabar? Astagfirullah baik Pak. Sekarang Pak Moko lagi sibuk apa nih Pak? Saat ini sih aktivitasnya masih ngajar ya seperti biasa karena sudah pembelajaran tatap muka. Tapi selain itu juga masih di kegiatan bersama anak-anak jurnalis masih, kemudian di kegiatan literasi juga masih, dan saat ini aja adalah masuki detik-detik terakhir di pendidikan guru penggerak. Bapak masuk dalam pendidikan guru Penggerak. Nah, boleh nih Bapak ceritain dulu tentang sama teman-teman tentang diri Bapak, mungkin perkenalan Bapak siapa, dulu tinggal di mana, kecil di mana gitu Pak. Oke. Baik, barangkali cerita singkat ya jadi ya. Kalau untuk di teman-teman di Semadara saya rasa sudah tahu semua ya karena Bapak mengajar di SMA 2 Semarapura. Kalau untuk perkenalan, baiklah Pak, perkenalan singkat, nama Bapak Cahyanto Setiatmoko. Saya asli dari Pulau Seberang. Saya dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur, tepatnya dari kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian dari kecil, masa kecil mulai dari TK, SD, SMP, SMA Bapak habiskan di Kediri, Jawa Timur. Kemudian masuk ke jenjang pendidikan S1, Bapak mulai berangkat ke Bali dan menempuh pendidikan di IKIP Negeri Singaraja ya dulunya ya. Sekarang Undiksa namanya. Dulu kan masih IKIP Negeri Singaraja. Bapak menempuh pendidikan S1 di sana di jurusan pendidikan fisika. Kemudian setelah lepas pendidikan S1, Bapak ke Denpasar nih. Jadi Denpasar. Kemudian di situ Bapak berkenalan dengan dunia jurnalis. Kemudian tahun 2009 tepatnya Bapak mulai ditugaskan di SMA Negeri 2 Semarapura ini. Nah, gimana Pak ceritanya Bapak dari yang bukan dari Bali gitu? Ya. Kenapa bisa memilih sekolah ke Bali gitu sampai bisa ngajar di Semadara gitu Pak? Bali itu unik barangkali ya. Bali itu menarik, ada cita sendiri ya. Artinya yang ada keunikan sendiri sehingga saya tertarik untuk menetap di Bali. Barangkali saya menetap di Bali. Ya ceritanya dulu sebenarnya berawal dari kegagalan sebenarnya. Bapak pernah gagal ketika menempuh jalur SNMPTN, kalau dulu namanya UMPTN gitu zaman Bapak. Waktu itu Bapak mengambil di Brawijaya dan Unair awalnya. Cuman karena memang Tuhan berkehendak lain gitu, gagal di sana. Kemudian Bapak mulai merantau ke Bali, bekerja di bidang pariwisata dulu sebenarnya Bapak. Bapak di pariwisata di Bali setahun, habis itu baru menempuh tes lagi dan baru dinyatakan lulus di Singaraja, di IKIP Singaraja. Kemudian saat itu mulai berkarir dan seterusnya, lulus kuliah, Bapak tetap memutuskan untuk tetap berada di Bali. Lalu melamarnya di PNS gitu Pak, baru masuk. Iya, oke. Waktu melamarnya dulu, Bapak memang ngelamar di Kelungkung tahun 2000, rekrutmen tahun 2008 dan penempatan 2009. Dari 2009 jadi Bapak tinggal tugas di SMA Negeri 2 Semarapura ini. Nah, tadi Bapak kan sempat, tapi kalau misalnya saya nanya tentang jadi gurunya, apakah itu memang cita-cita Bapak dari dulu, dari kecil memang pengen jadi guru atau sebenarnya ada cita-cita lain? Baik, barangkali sama seperti remaja sekarang ya. Ketika ditanya cita-citanya apa, itu pasti akan berubah-berubah itu nanti. Sama Bapak juga demikian, kecil juga gitu. Cita-citanya jadi apa? Oh, jadi polisi, jadi tentara dan seterusnya sampai akhirnya berlabuh jadi guru. Jadi awalnya sih ya enggak sih. Awalnya juga bingung juga sih cita-cita sebenarnya apa. Tapi ketika SMA kemudian Bapak memantapkan diri untuk mengambil jurusan pendidikan fisika di IKIP Negeri Singaraja. Dari situlah mulai muncul bahwa ya memang saya berkeinginan untuk menjadi seorang pendidik. Wah, keren banget. Nah, tadi kan Bapak sempat juga ngomongin tentang jurnalis gitu kan Pak? Ya. Nah, gimana sih ceritanya Bapak kan guru fisika, pendidikan fisika, ya, tapi kok bisa jadi jurnalis dan di Semadara juga jadi pembina jurnalis gitu? Gimana ceritanya Pak? Oke, barangkali kalau perlu dikatakan jurnalis adalah rumah kedua saya ya. Jadi saya memang ngajar fisika, pendidikan pun fisika, di Singaraja pun juga menempuh pendidikan fisika. Saya kecantol di bidang jurnalis itu adalah waktu itu kalau tidak salah adalah ketika saya berstatus sebagai mahasiswa semester ke-7. Semester 7, jadi sudah dalam detik-detik terakhir ya barangkali itu saya sudah mulai tertarik di bidang jurnalis. Sambil kuliah menunggu wisuda itu saya sudah mulai berkecimpung di
dunia jurnalis ya. Ikut-ikutan temen sih awalnya, mulai dari reporter radio, kemudian dari presenter radio pernah meskipun ya dengan suara pas-pasan barangkali gitu. Kemudian reporter radio, kemudian berpindah ke tabloid, mulai dari tabloid mingguan, kemudian tabloid bulanan juga ada. Terakhir puncak Bapak memutuskan untuk terjun di bidang wartawan profesional dan bergabung di Harian Umum Nusa Bali dulu ya, Nusa Bali. Setelah tamat kuliah tentunya Nusa Bali, setahun di Nusa Bali Bapak pindah ke Radar Bali Jawa Post Group. Jadi di sana yang cukup lama, kemudian ya sempat kutu loncat dari media satu ke media lain sampai akhirnya Bapak memantapkan memang jalur Bapak di bidang jurnalis waktu itu. Sampai akhirnya tahun 2008 tahun 2009 itu kurang lebih ya garis tangan mengatakan lain dan saya saya kembali lagi menekuni dunia pendidikan. Jadi gitu sih ceritanya dulu. Oh, berarti memang Bapak sempat berkecimpung lama di dunia jurnalis. Ya. Nah, kenapa Bapak dari jurnalis lama terus jadi guru gitu? Balik lagi, harus jadi guru sekarang, itu alasannya kenapa Pak? Kalau Ini boleh pertanyaan tahu. yang susah saya jawab ini sebenarnya ini. Kenapa ya? Apa ya? Ini memang ya kalau saya mengatakan garis nasib barangkali ya. Memang saya ditakdirkan untuk kembali lagi menjadi Seorang guru. jadi seorang guru. Kalau saya Bapak lihat sebenarnya kalau saya lihat sih dari basic keluarga, khususnya keluarga dari ayah, ya Pak. Memang basicnya rata-rata memang guru. Ayah saya seorang guru, bibi saya juga guru, paman saya juga guru, banyak lah. Kakak saya juga seorang guru gitu jadinya, istri saya juga seorang guru gitu jadinya. Satu keluarga guru gitu ya Pak? Jadi ya sudahlah, memang saya harus kembali lagi ke bidang pendidikan. Memang harus mendidik kita nih di Semadara. Harus ketemu Pak Moko gitu kalau nggak ketemu. Nah, Pak Moko kan udah lumayan, udah berapa tahun berpindah dari 2009? 2009 berarti ya kurang Udah lebih 13 ya? Iya, 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun itu ada hal menarik apa yang pernah Bapak alami gitu atau hal yang bersifat personal yang Bapak alami di Semadara yang nggak bisa dilupain gitu? Ya baik. Jadi ada pengalaman yang nggak bisa dilupakan Semadara. Jadi ketika masuk Semadara dulu adalah waktu waktu masuk itu saya sebenarnya sempat ada rasa ciut juga nyalinya ketika mendapatkan SK bertugas di SMA Negeri 2 Semarapura. Karena waktu itu statusnya RSBI gitu. RSBI itu apa? Rintisan Sekolah Berstandar Internasional gitu ya kalau salah ya. Tapi RSBI kan sekarang sudah dibubarkan. Nah, di situ. Statusnya RSBI dengan status mentereng itu nyali sebenarnya ya keder juga sebenarnya. Tapi waktu itu ya sudahlah, Bapak dengan doa Bapak mantapkan bahwa saya harus masuk ke SMA 2. Begitu melihat iklim belajar di SMA 2, iklim kerja dan seterusnya, teman-teman guru, kepala sekolah waktu itu masih kepala sekolah yang lama, cukup kondusif di sana, iklim kerjanya bagus, siswa juga bagus. Akhirnya di situlah muncul saya harus memberikan kontribusi terbaik untuk sekolah ini. Itu yang inti awalnya sebenarnya itu sih sebenarnya. Saya harus berkarya dan saya harus memberikan yang terbaik. Awal mulanya sebegitu sih. Nah, terus berarti Bapak karena melihat atmosfer di Semadara itu jadi ingin membuktikan kalau Bapak harus punya karya di sini. Jadi ikut jadi GSMB kayak yang kemarin itu, terus jadi pembina jurnalis. Sebenarnya ini lebih bagaimana caranya saya bisa berkarya gitu. Karya itu kan meskipun saya guru fisika, karya saya kan tidak hanya sekecil lingkup fisika itu saja. Mungkin kalau mampu mengembangkan di bidang lain, ya, kenapa tidak gitu misalnya. Jadi itu ya intinya saya berkarya secara pribadi, saya mampu mengajak anak-anak dan syukur-syukur saya bisa mengajak kawan-kawan guru yang lain untuk sama-sama berkarya sih. Sebenarnya begitu sih intinya. Nah, kisahnya Bapak itu sampai bisa berkarya seperti sekarang itu apakah langsung diterima di Semadara atau ada pro kontranya gimana Pak? Ya, oke. Kalau pepatah mengatakan tidak ada sawah yang tak berlintah gitu ya, intinya gitu. Sesuatu tidak ada yang sempurna pastinya. Pasti ada ganjalan-ganjalan itu pasti ada. Itu pasti ada, tentu pasti ada. Cuman dimulai dari 2009 kemudian saya mampu mengajak anak-anak dulu ya dalam tim jurnalis, mulai dari sana pelan-pelan bahwa kami membuktikan diri, kami mampu gitu. Selain di bidang akademik, kami juga mampu di bidang non akademik. Jadi itu ya, meskipun ada rintangan 1-2 ya tetap aja lah, intinya kita semangat untuk tetap berjalan gitu. Itu sih ya. Berarti Bapak sangat tertarik. Nah, sampai Bapak tertarik ngajak murid tuh caranya gimana itu Pak? Soalnya kan kadang-kadang murid tuh kayak mager ngapain, tapi kayak kemarin buat buku itu lumayan ada yang tertarik dan semangat gitu Pak. Itu apa yang menjadi? Jadi ceritanya begini, awal mulanya itu sebenarnya jurnalis sekolah itu nyaris mati di tahun 2009 ya, nyaris nggak ada gitu.
Cuman tercantum dalam nama ekstrakurikuler, tetap tercantum ekstrakurikuler jurnalistik. SMA 2 Semarapura. Tahun 2009 ketika saya datang ke sini ada ekstranya ada. Nah, karena ada di situ saya merasa wah ini saya menemukan rumah kedua, ini artinya saya akan kembali lagi ke bidang itu, menekuni bidang jurnalis saya. Saya memiliki basic skill ilmu yang meskipun hanya seujung kuku katakanlah demikian. Ya minimal bisa saya tularkan ke anak didik saya. Dari sana berpikir bahwa dengan jurnalis ini bisa dikembangkan. Cuman masalahnya ketika saya tanya siswanya mana ada, peserta anggota jurnalisnya mana ada, anggota kan ekstrakurikulernya ada, peserta ekstrakurikulernya mana? Ternyata anggotanya cuma 4 orang. Anggotanya cuma 4 orang dan itu pun mereka apa ya? Waktu itu kan menulis itu kan sebenarnya dimulai dari TK ya kita belajar nulis ya. Cuman sampai detik ini masih kesulitan juga gitu. Dari sana dari berangkat 4 orang itu kemudian saya mulai apa ya? Artinya ada rasa kita bisa kok selama diasah, selama dilatih. Ibarat pepatah mengatakan setumpul-tumpulnya batu kalau diasah dia akan tajam. Nah, dari situlah awalnya saya mulai membina jurnalis, melatih, ngajarin bareng-bareng lah ya, bareng-bareng nulis, berkarya dalam bentuk karya jurnalis. Dulu masih zamannya mading ya, sekarang kan sudah nggak zaman mading gitu. Udah. Masih ada zamannya mading, kemudian beralih ke blog, kemudian beralih lagi ke mini newspaper, kemudian mulai anak-anak saya ajak ke bidang penelitian di sana, ada program ekspedisi, kemudian membentuk presenter juga, terakhir kita berkecimpung di bidang videografi gitu. Jadi videografi kita film dan sebagainya, itulah yang kita gunakan untuk aktivitas itu ya. Nah, dengan berbagai kegiatan Bapak juga guru penggerak, ngajar di kelas pasti kan Pak dituntut nilai. Yeah. Bapak pernah nggak ngerasa capek atau kenapa gitu merasa kesulitan? Terus apa yang menjadi semangat Bapak untuk menghadapi kesusahan itu? Oke. Capek itu manusiawi barangkali ya. Capek itu manusiawi. Cuman kalau bisa menyerah jangan gitu. Kalau capek manusiawi. Capek tinggal tidur barangkali kita akan fit kembali. Intinya waktu itu adalah pasti ya ketika saya mengambil beberapa kegiatan ya, satu saya ngajar, yang terakhir ini aja barangkali ya, satu saya ngajar, dua saya di pendidikan calon guru penggerak itu selama 9 bulan. Saya digembleng di sana dididik selama 9 bulan. Tugas dan seterusnya itu pasti banyak. Di lain saya ngajar. Nah, ketika saya mengawali sebagai calon guru penggerak, saya masih aktif di penggerak literasi. Saya sebagai sosialisator program literasi nasional tahun 2021. Nah, begitu program itu selesai, saya lanjut ke guru penggerak. Nah, sekarang guru penggerak belum selesai, saya lanjut lagi ke sosialisator program literasi tahun 2022 ya. 2022 saat ini tahap seleksi, mudah-mudahan masih bisa saya melanjutkan di tahun kedua ini. Capek pasti. Kemudian bagaimana sih? Intinya saya hanya berpikir intinya saya berkarya. Syukur-syukur karya saya bisa diterima orang banyak, syukur-syukur bisa menginspirasi siswa, syukur-syukur bisa mengajak teman-teman guru yang lain. Intinya dengan di bidang literasi sekarang, ya syukur dulu saya sempat buntu juga dalam proses penerbitan buku ya, Saya belajar menulis buku. Saya ajak siswa saya belajar menulis buku, saya ajak guru-guru untuk menulis buku, saya juga menulis buku. Ya syukur alhamdulillah selama dalam setahun terakhir ini 5 judul buku saya bisa terbit gitu. 1 buku tunggal, 4 antologi. Jadi ya itu adalah apa sih yang kita cari ya, mungkin ya bisa saya lihat di rumah barangkali. Syukur-syukur bisa ada orang tertarik dan sebagainya. Dan siswa saya ya, anak-anak jurnalis juga kemarin bersama siswa Semadara yang lain tentunya menerbitkan buku antologi bersama ya, puisi sama cerpen. Terus kemudian tahun ini juga kita ajak lagi 100 orang. Siapa syukur guru-guru yang lain juga ya, mau. Teman-teman yang mau segera hubungi. Nah, dengan berbagai pencapaian Bapak, prestasi dan karya yang Bapak punya, yang menjadi semangat Bapak nantinya, itu apa pencapaian terbesar yang menurut Bapak pernah Bapak capai gitu dari semuanya? Oke. Sebenarnya kalau pencapaian terbesar sih sebagai guru, sebagai pendidik, Bapak sebenarnya masih perlu belajar juga, masih banyak kawan-kawan guru yang lebih senior, lebih hebat dan seterusnya. Cuman kalau pencapaian terbesar ya okelah Bapak harus mengakui karena prosesnya panjang. Pencapaian terbesar tahun 2017 Bapak berkesempatan untuk menjadi finalis guru berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional mewakili Bali. Artinya tahun 2017 Bapak terpilih sebagai juara satu guru berprestasi tingkat provinsi dan berhak mewakili ke nasional. Ya meskipun di nasional belum bisa sih Bapak masuk ke
3 besar dan seterusnya. Cuman itu adalah karena proses perjuangannya dari bawah waktu itu panjang sekali. Ya mungkin itu yang paling berkesan ya. Itu jadinya gitu. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, Bapak mungkin bisa kasih pesan dan harapan buat teman-teman yang nonton, biar tetap semangat dan berkarya gitu. Jadi intinya sih tidak ada kata tidak bisa sebenarnya ya. Kita tidak bisa itu karena belum pernah dicoba. Artinya saya nggak bisa menulis, saya nggak bisa menyanyi dan seterusnya, barangkali begitu ya. Cuman barangkali belum pernah dicoba. Kalau saya sih untuk sama anak-anak yang lain, untuk siswa khususnya, siswa dan sebagainya gitu, siswa, guru dan seterusnya, selama kita marilah kita tetap berkarya ya, kita tetap berkarya. Saya mengajak untuk berkarya, saya mengajak untuk menulis, karena dengan menulis itulah nama kita akan abadi itu, nama kita berada dalam abadi di dalam karya buku itu, gitu jadi. Keren banget. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Mukul, terima kasih banyak dengan segala jawaban yang sangat menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih kembali Jyoti, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, setengkare. Oke teman-teman, itu aja episode Bisa Kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tungguin kita, nyalain lonceng dan juga subscribe channel kita yaitu di Smadara Official. Oke, sampai jumpa.